Nah, banyak kekeliruan malam takbir yang perlu diluruskan. Di antaranya orang meyakini bahwa takbir itu di masjid. Ini tak betul. Takbir di mana-mana, di pasar. Umar bin Khattab pernah bertakbir di pasar. Sampai rasa terangkat pasar. Takbir, syiar, takbir. Ibu-ibu sambil masukkan kue ke toples takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang masak opor ayam, masak ketupat. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Mencicipi garamnya. Yang tak bertakbir, tahun-tahun lalu okey, belum mengaji lagi di Bang Riau Kepri. Ini sudah mengaji. Maka bertakbir, agungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sedih, haru, biru, anak jauh, suami jauh, tenangkan hati. Allahu Akbar. Hanya saja kalau kita punya anak lajang, anak gadis, tolong dijaga, jangan berbonceng-bonceng malam Idul Fitri. Ini bukan malam tahun baru. Ini bukan malam jenggebel. Ini malam agung. Saya ikut takbir, pelepasan malam takbir oleh gubernur. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng. Ini ayahnya mana? Pak, kami pergi sebentar ya takbiran. Tak ada takbiran. Kok bisa dia jalan sama laki-laki tak mahram? Ini pacaran syariah, Pak. Ada pula pacaran konvensional. Ini kalau takbiran, tarawih bersama syariah. Nggak bisa. Ini kau jalan sama tak mahram, ini tak betul. Sebentar aja Pak. Tidak. Setahun sekali. Tidak. Sekali tidak. Nanti kami belikan Bapak mie ayam. Bawalah. Cepat sekali otak dia berubah. Kalau sudah aku katakan tidak, aku yang berkuasa di rumah ini, sekali tidak. Selangkah lagi aku akan masuk surga, dapat Lailatul Qadar gara-gara perbuatan kalian ini tak masuk surga aku. Jangan. Datang istri dari belakang, kasihlah bang, awak dulu lebih parah dari dia. Itulah yang membuat rusak. Angke ini rusak gitu orang Jawa. Maka ibu sama bapak dalam masa ngasuh anak ini mesti sepakat. Adinda, duduk kita dulu bersama. Jangan kita bukakan aib depan anak-anak kita. Memang kita tak baik. Kau dulu setan, aku iblis. Aku tahu itu, aku sadar. Tapi kita ini sudah tua. Kita jaga anak-anak kita ini. Tak boleh keledai terjerumus di lubang yang sama 2 kali. Gimana? Deal? Deal. Oke, salam dulu. Ya. Jaga. Jangan sampai dibiarkan dia membonceng-bonceng. Tak tentu arah. Dibawa pula naik Kawasaki Ninja 120. Melayanglah jilbabnya. Tersangkut di patung ikan selais. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting. Baru nampak saya kamera, direkam rupanya ceramah. Kau tahu tadi serius saja isi ceramah. Nah, lalu kemudian iktikaf sudah, menengok anak bulan sudah, takbir sudah, zakat fitrah jangan lupa. Sampai kapan zakat fitrah ini stop? Over, limit. Kapan batasnya? Khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis limit. Fa innaha sadaqatun minas sadaqat. Dia bernilai sedekah biasa saja. Bapak Ibu yang membayar zakat fitrah dari sekarang bagus. Tapi banyak orang yang tak tahu kapan waktul wujub, kapan waktul jawaz. Waktul jawaz, waktu mulai boleh. Waktul wujub, waktu wajib. Yang sudah bayar sekarang itu namanya waktu boleh. Adapun waktu wujub, kapan wajib. Dia tak tahu. Ustaz Somad, ya, anak saya sekarang dalam kandungan 4 bulan. Apakah wajib bayar zakat? Tak wajib. Dia di dalam apa di luar? Di dalam. Mana wajib? Kecuali dia keluar, baru wajib. Dalam. Pak Ustaz, ayah kami kemarin meninggal. Kapan? 2 hari yang lalu. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Itu menunjukkan dia tak tahu kapan waktu wajib. Jadi wajibnya itu kapan? Dari mulai azan maghrib petang Sabtu nanti, malam takbir, malam ahad itu, malam minggu, malam ahad itu, azan maghrib sampai khatib naik mimbar. Siapa yang hidup di waktu ini, wajib dia bayar zakat fitrah. Lalu kalau sudah saya bayar Pak Ustaz, bayar sekarang, ya, mati Sabtu sore.
Apakah diminta balik? Jangan lah. Udah bayar. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita. Kasihnya nafas setengah baru tahu. Yang sudah dibayarkan, sudahlah itu, sudah. Nah, jadi kalau ada orang meninggal habis asar, sore Sabtu, hari raya Ahad, habis asar meninggal dia, tak bayar, tak wajib bayar zakat fitrah. Jam 5 meninggal, tak wajib. Jam 6 meninggal, tak wajib. Karena maghrib sekarang 6.21, baru wajib. Jadi siapa di antara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal habis asar, tak wajib. Bagaimana dengan anak Pak Ustaz? Anak kecil yang baru lahir. Siapa yang hidup dari sejak azan maghrib sampai khotib naik mimbar, wajib dia. Anak bapak kapan lahirnya? Pas malam takbir itu Pak. Maka saya kasih namanya Idul Akbar. Oh. Kenapa Idul? Malam Idul Fitri. Kenapa Akbar? Pas kami menyebut Akbar, lahir ya. Wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya pas khotib naik mimbar, naik khotib ke atas mimbar, kebetulan khotib itu kuat suaranya, Allahu Akbar, terkejut istrinya, lahir anak, maka tak wajib bayar zakat fitrah karena khotib sudah naik mimbar. Ini saya kasih tahu celah tips bagaimana bisa mengelak tak bayar zakat fitrah, baik ibu hamil maupun orang tua renta. Tapi yang jelas kita bayarkan zakat fitrah. Nabi itu bayar zakat fitrah pakai apa Pak Ustaz? Pakai 4. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabib, kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. 4. Tak ada Nabi pernah bayar pakai beras. Kalau ada orang mengatakan bid'ah bayar zakat fitrah pakai duit, pakai beras pun bid'ah. Karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Jadi kenapa berani orang bayar pakai beras? 4 ini makanan pokok. Maka kita bayar makanan pokok. Orang Pekanbaru makan nasi, bayar beras. Kalau tinggal di Papua, bayar sagu. Kebetulan situ makan tiwul, bayar gaple. Gaple, tiwul, bukan bala anam. Tiwul itu bahan mentahnya gaple namanya. Ubi yang dijemur, dibiarkan sampai berjamur. Enak tenan nih mas. Tuh. Nah, Ustadz Abdul Somad selama ini bayar pakai apa? Saya pribadi bayar pakai beras. Tak pernah pakai duit, tidak. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit karena mazhab Hanafi membolehkan. Satu mazhab bolehkan Hanafi. Yang pakai beras, makanan pokok 3. Maliki, Syafi'i, Hambali. Silakan pilih. Tak jadi masalah. Ustadz, saya beli beras di warung langganan saya. Tolong belanja di tempat orang Islam. Kita ini kan mau membantu ekonomi umat, tapi belanjanya di tempat orang lain. Belanja di tempat orang Islam. Walaupun kadang warung orang Islam ini kotor, penjaganya tak senyum. Tempat orang lain dia senyum. Bapak beli apa? Didonasikan ya. Pakai AC, lampunya kelap-kelip. Ini berkunang-kunang mata kita situ. Pak, saksi saya beras. Ustadz mau beli beras apa? Kudolawi. Kasih kresek 5. 3 kilo. 1 sok beratnya. Saya tanya mahasiswa saya, zakat fitrah beratnya 1 sok. Berapa 1 sok itu? 50 kilo Pak. Gitu dia. Itu 1 sak. 1 sok 4 mud. 1 mud 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. 1 sok 4 mud, 1 mud 7 on setengah, maka 1 sok itu 3 kilo. Saya dari dulu bayar 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang ikut ketentuan Kemenak 2 kilo setengah. Yang 2 kilo setengah itu ijtihad ulama juga. Tapi kalau ada yang berat, kita pakai yang berat. Dalam beribadah begitu. Kalau ada doa panjang, pakai panjang. Kalau ada yang lama, ikut yang lama. Kalau pakai berat, pakai berat. Karena kelebihannya itu ternilai sedekah. Tapi tak salah yang bayar 2,5. Saya pribadi dari dulu bayar 3 kilo. Bungkus plastik, kasihkan. Ini zakat fitrah saya. Ini zakat fitrah anak saya. Ini zakat fitrah siapa? Tetangga. Ada ponakan kita di rumah. Bayarkan. Terhitung sedekah. Tak akan rugi orang bersedekah. 1 butir beras itu diganti Allah, dijauhkan musibah. Makanya datuk nenek moyang kita gitu banyak-banyak bersedekah, tulak balo kata dia.
Orang sekarang tak peduli. Oh, sedekah tak mau, pelit, kerekut, kikir, bakhil, medit, minta ampun. Oh gitu sakit, habis. Oleh sebab itu maka ini berbagi kepada orang lain. Selesai. Yang kelima, sholat id. Sholat id ini tak perlu diajak. Semua orang sholat id. Yang tak pernah sembahyang pun sholat id. Pemabuk pun sholat id. Tapi sholat ini perlu diingatkan. Perempuan, maaf cakap, yang sedang berhalangan tetap dibawa sholat id. Umirna an nukhrijal huyyad, kata sahabat Nabi. Kami diperintahkan mengeluarkan perempuan yang sedang halangan, dibawa ke lokasi tapi tidak sholat. Untuk apa? Mendengar khutbah. Makanya khotib itu gas. Itulah kesempatan. Lalu kemudian pakai mikrofon yang tajam supaya masuk ke telinga, suara tinggi. Bapak Ibu jangan heran kalau rekaman khutbah saya di YouTube itu banyak rekam. Kenapa Ustaz kalau khutbah itu Ustaz gas suara tinggi? Itulah kesempatan kita menyampaikan syiar. Orang yang tak datang pengajian, di kantornya tak ada tabligh akbar di saat id itu. Makanya jangan ngobrol. Ini banyak orang khotib naik mimbar, di situ dia ngobrol. Cantik mukenanya ya, beli di mana? Ini bunga apa? Ibu tak perlu jawab. Kalau dia tanya, beli di mana? Di sana. Ini bunga apa? Bunga tai ayam. So, tanya. Karena kita datang ke situ mau mendengar khutbah. Kalau cuma sholat 2 rakaat di kamar pun bisa. Datang jauh-jauh dari Panam, dari Kulim, dari Rumbai ke An-Nur. Itu gunanya untuk apa? Dengar khutbah. Dengar khutbah baik-baik. Maka kalau ada yang ngajak ngobrol, dengar khutbah. Jangan cerita. Khutbah. Maka kalau saya khutbah, di mana saya tengok ada orang ngobrol, situ saya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana saya tengok menunduk, walillahil hamd. Setahun sekali kita dapat momen nih, bukan datang tiap hari. Kalau datangnya dari Jalan Sudirman, pulangnya dari Diponegoro. Datang dari arah gang sini, pulangnya dari gang sini. Supaya apa? Ketemu orang macam, ragam, bentuk, rupa, sahabat, kerabat, tetangga. Mohon maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin. Apa ini minta-minta maaf lahir batin? Itu kan doa. Minal aidin, semoga kita termasuk kembali ke fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Taqabbalallahu minna minkum, semoga Allah menerima amal kita semua. Mohon maaf zahir dan batin. Tak ada dalil minta maaf waktu Idul Fitri, tak ada. Lalu kenapa minta maaf waktu Idul Fitri? Waktu itu hatinya sedang luluh, habis mendengarkan khutbah, maafnya sedang terbuka. Mumpung terbuka, masuk kita. Nanti kalau udah beku bahaya. Nampak celah, tengok dia sedang nangis nih. Minta maaf ya Pak. Iya. Apa perlu disebutkan Pak? Tak perlu disebut. Minta maaf ya Pak, aku bawa bini bapak kemarin. Oh, maaf ya. Bawa ya orang panjang. Itu tak perlu disebutkan. Tapi kalau terkait masalah hutang, jangan pula udah minta maaf, hutang lunas. Ya. Mohon maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ma min muslimaini, ada 2 orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa, jabat tangan. Makanya saya kalau datang kemari, jumpa di bawah, jabat tangan. Naik ke atas, jabat tangan. Selesai sholat, jabat tangan. Pas mau pulang, tapi jamaah tak pernah komplain. Kenapa? Dia tahu jabat tangan menggugurkan dosa. Tapi di tempat lain yang tak ngaji, yang asal udah salaman, 2 kali pula awak salaman. Apa salahnya 2 kali, 3 kali? Baik. Li'ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan, ditusukkan paku api neraka ke kulit kepalamu, khairun, lebih baik, min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ambil paku neraka, panaskan merah, tusukkan ke kepala, lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Makanya seumur-umur saya ceramah di PT Bank Riau Kepri, belum pernah lagi salaman sama perempuan. Kenapa? Karena pegawai semua tahu di sini pengajian dari dulu bahwa tak bersentuh. Tapi di tempat lain, bahkan mahasiswa tak tahu itu. Awal saya mengajar, baru pulang 2008 lah pulang. Datang mahasiswi, pertemuan terakhir, Ustaz, kita baru pulang, masih lajang, waktu itu masih ganteng-gantengnya.
Mau tak disalami mubazir, mau disalam awak guru hadis mengatakan haram, haram, rupanya haram karena tak dapat. Nah, maka begitu nampak dia sudah mau mengulurkan tangan dari jauh, cepat-cepat kita. Ini tak pernah saya pelajari di Kairo, tak pernah saya pelajari di Maroko. Ini dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Ke hal hai, tike, kuch hota hai. Namaste artinya sembah. Kita tak boleh nyembah manusia. Kita gini kan, supaya dia tahu. Oh, gini. Tapi kadang saya ceramah di pegawai yang non muslim, dia tak tahu. Udah saya gini kan, dia dekatnya juga. Saya mundur juga, gitu. Kena ujung sedikit. Astagfirullah. Ini penting. Allah, Ustadz Somad tuh ceramah di Bang Riau Kepri aja tuh. Kemarin kami tengok dia ceramah di Kali Putih, dipegangnya tangan ibu-ibu. Itu makcik saya. Adik mak saya tak apa-apa. Mahram, keluarga, tak salah. Atau pas balik kampung. Ini balik Idul Fitri ke kampung, jumpa kawan-kawan mak kita. Umur 60-70. Oh lah anak kemanakan ku Abdul Somad. Sehat kau nak? Itu boleh kita pegang. Jangan pula ditusukkan api neraka ke tangan. Itu sakit hati mak tu. Pegang tangannya. Salam sehat mak. Mak sehat. Jadi tidak main pukul rata saja. Ini tentang masalah etika, kode etik, bersalam-salaman. Lalu kemudian yang tak kalah penting, menyambung tali silaturahim. Yang putus disambung. Tak bisa saya Pak Ustaz. Kenapa? Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz. Tapi kalau menengok mukanya, mau muntah aja saya Pak Ustaz.